Halo semuanya, kembali dengan Putra Reza, kita ngomongin gadget lagi dan di video kali ini temanya adalah soal gaming. Jadi di sini sama saya ada yang namanya Backbone Controller for iPhone. Dari bentuknya aja udah bisa kelihatan ini adalah perangkat yang akan sangat-sangat berguna buat yang pengen main game on the go alias sambil mobile. Game di sini juga saya nggak ngomongin tentang game di handphone ya, tapi juga game di PlayStation, di Xbox, dan juga PC. Seperti apa? Langsung aja kita omongin di videonya. Nah, untuk awal kayak biasa kita ngomongin harganya dulu supaya dapat gambaran kira-kira worth it apa enggak nih. Jadi, saya beli ini tuh 6 bulan yang lalu dengan harga 2,2 jutaan atau ya 2,3 lah sama ongkir. Nah, sekarang harganya itu udah turun banget loh ke 1,5 sampai 1,6 juta yang kalau menurut saya bikin perangkat ini jadi makin worth it. Untuk yang saya punya sekarang ini adalah Backbone for iPhone yang versi PlayStation ya. Jadi karena saya punya PS5 makanya saya beli yang versi PlayStation. Sedangkan untuk alternatif dia juga ada yang versi Xbox ya dengan warna hitam. Selain dari warnanya, ya Xbox itu juga kalau saya lihat tombolnya emang beda ya karena dia pakai XYAB ya di tombol-tombolnya, sedangkan untuk PS dia tetap dengan logo khasnya ya segitiga kotak bulat X kayak gini. Untuk tombol-tombolnya sendiri kalau menurut saya udah cukup enak ya, key travelnya juga cukup, ada bunyinya juga setiap kita pencet kayak gini. Kalau dari segi preferensi sebenarnya saya masih lebih suka dengan key travel dari controller kayak misalnya 8-bit Do, itu menurut saya masih lebih enak. Cuma karena ini jadi satu sama handphone menurut saya adalah kelebihan tersendiri yang susah dilawan. Habis itu untuk analognya di sini juga menurut saya oke-oke aja, mirip Nintendo Switch sih sebenarnya. Tapi saya nggak tahu nih dia bakal bisa drifting atau enggak ya. Kemungkinan sih bisa ya, tapi untuk pemakaian sekarang sekitar 6 bulan masih oke banget. Tapi kalau mungkin yang nonton sekarang ada yang pakai controller yang sama dengan saya lebih lama lagi, punya pengalamannya bisa share juga pada kolom komentar di bawah. Dan by the way juga buat yang mungkin penasaran, bisa nggak sih kita mainin game Xbox Game Pass atau Steam Link kalau kita misalnya beli Backbone yang versi PS? Jawabannya bisa, begitu pula kalau kita beli yang versi Xbox tetap bisa main Game Pass karena sebenarnya controller ini nggak ngaruh-ngaruh amat. Ntar deh di belakang saya jelasin. Perangkatnya itu simple banget ya, cuma satu controller gini doang dengan konektor lightning di bawah. Dia nggak pakai baterai, nggak perlu ngecas, nggak perlu pairing, tinggal colok langsung bisa dipakai. Di bagian bawah sebelah kiri dia ada jack audio kalau aja kita pengen pakai headphone gitu ya, sedangkan di sebelah kanan dia ada satu port lightning. Nah, port ini multifungsi banget, menurut saya keren banget, tapi nanti bakal saya bahas di belakang sambil kita ngomongin experience pakainya. Untuk masang ini juga gampang banget, kayak handphone tinggal kita tarik aja controller seperti ini ya. Dia lumayan lebar untuk kita pasangin ke handphonenya, so mau pakai iPhone 14 Pro Max, 13 Pro Max yang gede-gede, itu nggak masalah banget. Ngomong-ngomong soal iPhone yang Pro Max tadi, kita juga sebenarnya di dalam box dikasih kayak semacam karet ya, kayak dudukan gini, sehingga bisa dicolokin tuh iPhone-nya yang versi Pro Max. Sedangkan kalau misalnya kita pakai iPhone yang versi Pro aja, kayak 14, 13 Pro, itu nggak perlu pakai ginian pun, tetap bisa aja. Palingan satu poin yang menurut saya kurang oke dari desain controller ini adalah dia nggak bisa digunakan ketika handphone kita masih pakai casing. Jadi casingnya tuh mesti copot dulu. Agak repot sebenarnya, cuman ya mau nggak mau sih. Jadi kalau misalnya kita mau main mesti copot dulu. Agak merepotkan karena beberapa casing itu kan ada yang agak susah juga dilepasnya. Setelah udah handphone connect ke controllernya, nanti kalau bener logo Backbone yang oranye ini dia bakal nyala. Habis itu kalau belum ada aplikasinya di handphone, dia juga bakal ada pop-up untuk ngarahin kita download dulu, dan setelah beres baru bisa dipakai. Untuk dari segi tampilan, ini home screen dari aplikasi Backbone yang kalau menurut saya udah bagus dan simple banget. Tipenya tuh kayak fit ya, jadi ada berbagai macam kategori, ada rekomendasi game, sampai ada news feed segala, serta tentunya tips and trick. Salah satu yang menurut saya perlu di-highlight itu sebenarnya adalah opsi View All Games. Di sini kita bisa lihat tuh game apa aja sih yang support untuk menggunakan controller ini. Ada tabnya juga, jadi kita bisa menyortir sesuai dengan kategorinya. Ada App Store, ada Apple Arcade, ada Xbox, dan juga PlayStation. Nah, bagian inilah yang sebenarnya kalau menurut dari sepengalaman saya krusial banget, karena kita bisa ngeliat apa aja sih game yang support khususnya dari platform Apple. Kita bisa lihat bahwa sebenarnya banyak banget loh game yang support menggunakan controller ini dan tersedia di App Store atau di Apple Arcade. Meskipun kalau ditanya kayak game mobile macam Mobile Legends itu nggak bisa ya di sini, tapi kalau buat yang mungkin pingin main Genshin Impact itu bisa, nggak masalah banget ya. Kita tinggal colokin controllernya, ganti setting di gamenya, dan siap main tanpa masalah.
Cuma sedikit notes juga nih kalau kita main Genshin, walaupun saya misalnya di sini pakai control backbone yang versi PlayStation, icon di game itu bakal nunjukin logo dari controller Xbox. Jadi mungkin perlu dibiasain dulu supaya nggak bingung pas pakainya. Di tempat lain, kalau untuk game yang di luar Apple App Store atau Apple Arcade tadi, kalau misalnya untuk Xbox, untuk PlayStation atau Steam Link itu sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh banget karena gimana pun nanti kita tetap main via remote play. Jadi seperti saya nih misalnya mau main PlayStation ya, saya tetap harus download aplikasi PS Remote Play ya, login seperti biasa, terhubung ke koneksi internet, baru bisa main. Kata kuncinya sebenarnya adalah terhubung dengan koneksi internet ya, kalau buat saya, karena ini bakalan ngaruh banget khususnya dari segi delay atau latency. Kalau misalnya saya main dengan internet yang kurang baik, entah itu wifi atau seluler, delay atau patah-patahnya tuh kadang bisa langsung kelihatan. Makanya untuk pemakaian remote play secara mobile dengan controller ini, saya tuh nggak rekomen untuk game-game yang butuh response time cepet atau misalnya game-game kompetitif ya. Paling enak ini tuh sebenarnya kalau buat saya kayak nyicil game-game panjang kayak RPG gitu ya, pas lagi kita nggak ada waktu khusus untuk duduk di depan TV atau monitor buat ngelanjutin main. Jadi ya kehadiran controller ini sebenarnya hanya untuk mempermudah main aja karena pakainya simple, tombol-tombolnya pun otomatis di mapping kayak kita pakai stick DualSense dengan baik, jadi nggak perlu pusing untuk ngatur-ngatur lagi. Sekarang kita balik ke soal port lightning yang ada di bawah tadi. Jadi itu sebenarnya ada dua fungsi nih yang bisa dipakai. Pertama adalah buat ngecas handphone sambil main. Jadi misalnya kita lagi main terus lowbat, nah backbone ini kita tinggal colokin aja kabel lightning ke sini, nanti otomatis iPhone kita juga langsung ngisi baterai. Sedangkan untuk fungsi yang satu lagi, kita bisa nge-bypass buat menggunakan controller ini secara independen di perangkat lain kayak PC, MacBook, iPad, dan juga Android. Teorinya sebenarnya enak banget karena kayak contoh saya lagi pengen main di layar lebih besar untuk remote play PlayStation, saya bisa main di iPad. Cuma sayangnya yang agak bikin repot itu adalah settingnya atau untuk ngatur pilihan kita pengen colok di mana, itu semua mesti lewat aplikasi Backbone yang ada di iPhone. Jadi contoh, misal saya habis pakai main di PC, terus pengen pindah pakai buat main di iPad, saya harus colokin dulu nih handphonenya dengan si Backbone ya iPhone saya, ganti settingnya ke PC, baru bisa dipakai. Repot sih, dan andai ada mode auto select gitu ya, menurut saya bakal lebih keren lagi. Habis itu untuk koneksi ke Android, ini juga saya masih dapat problem ya sih sampai sekarang, karena belum bisa dipakai untuk main game ya, kayak Genshin, kayak remote play itu belum bisa. Sedangkan kalau misalnya dipakai buat geser-geser menu di home screen, itu malahan bisa, aneh ya. Tapi ya itu dia, itu pengalaman saya. Cuma kalau misalnya ada yang nonton punya pengalaman yang berbeda pakai di Android, boleh share banget di kolom komentar. So dengan harganya yang udah turun lumayan banyak dalam waktu 6 bulan sejak saya pertama kali beli, ya Backbone controller ini bisa banget kalau menurut saya menjadi alternatif buat gamers yang pingin bisa mainin game-game dari konsol favorite mereka secara streaming tapi dengan experience yang mirip sekali dengan stick aslinya. Pemakaiannya juga gampang banget, tombol-tombolnya oke, meskipun ya saya masih lebih suka tombol dari controller macam 8-bit tuh. Cuma karena ini langsung nempel di handphone, itu poin plus sendiri yang susah dilawan. Worth it atau enggak? Kalau buat saya sih iya banget. Karena setelah punya, saya tuh jadi bisa nyicil dan akhirnya nyelesain game-game RPG panjang yang menyita waktu, padahal saya sebenarnya nggak punya banyak kesempatan untuk duduk lama di depan TV untuk nyelesain game-game tersebut. Itu menurut saya. Kalau menurut kalian gimana? Worth it atau enggak? Silahkan tulis saja pada kolom komentar yang ada di bawah. So, itu dia review singkat saya tentang Backbone controller yang menarik sekali ini. Terima kasih banyak yang nonton, dan buat yang pengen beli, saya taruh linknya aja pada kolom deskripsi di bawah. Saya pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan seperti biasa, have a nice day.